hari ini saudara, kita akan meneruskan hidup. Apa, kenapa, dan bagaimana. Dan saya memberikan judul kepada khotbah saya adalah menghadapi penderitaan. Saudara, seringkali penderitaan adalah subjek yang sangat dibenci orang. Biasanya di dalam gereja semua orang sukanya ngomongin berkat. Tapi hari ini saya akan membukakan kepada saudara bahwa di balik setiap penderitaan kita ada berkat yang Tuhan sediakan untuk kita. Amin saudara. Mari sama-sama kita masuk ke dalam firman Tuhan di 2 Korintus 12 ayat 1 sampai yang ke-10 saudara ya. Saya akan bacakan saudara, ini adalah perikop yang saya kalau memberitakan firman biasanya exegesis. Exegesis itu artinya saudara saya ambil perikop dan saudara saya akan kupas satu demi satu supaya saudara mengerti. Dan bukan topikal. Kalau topikal itu biasanya saya comot-comot untuk membuktikan poin saya begitu saudara ya. Nah, mari kita sama-sama baca. Saya akan bacakan nanti bagian yang putih kita baca sama-sama. Oke saudara? Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Saudara, waktu saudara baca ini loh ngomong apa sih? Gitu ya. Nah saudara, saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa ternyata yang dikatakan Paulus adalah dirinya sendiri. Dia sedang bercerita kepada saudara, kepada pembacanya bahwa aku ini mestinya kalau mau bermegah, mau sombong, gue bisa sombong. Soalnya begini, dia itu bilang bahwa dia menerima pewahyuan, pernyataan dari Tuhan. Bahkan dibawa Tuhan sampai ke surga tingkat ketiga. Saudara, sekarang lagi musim, orang-orang punya penglihatan tentang surga dan neraka. Iya atau iya saudara? Bahkan kalau kamu pernah dibawa ke surga, pernah dibawa ke neraka, kamu pasti akan diundang banyak gereja dan mulai berbicara di mana-mana. Menceritakan. Kadang-kadang saya juga bingung, saya mendengarkan itu ada beberapa kejanggalan. Karena ada yang gak sesuai firman Tuhan. Katanya kok dia ke neraka ngelihat iblis menyiksa manusia. Padahal menurut firman Tuhan, iblis ikut disiksa bersama dengan manusia. Jangan-jangan dia nonton film, bukan ke neraka beneran. Saya nggak tahu saudara ya. Tapi yang pasti saudara, Paulus ini dalam cerita ini, dalam suratnya dia bilang dia diangkat Tuhan sampai ke tingkat 3 saudara. Wah luar biasa sekali. Terus habis itu dia bilang begini saudara, di ayat yang ke-3 sampai ke-5. Aku juga tahu tentang orang itu, yaitu dirinya sendiri. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Wah, dia dibawa ke Firdaus, saudara. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Wah, dia mendengar hikmat-hikmat manusia. Terus dia mendengar hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia. Yang tidak boleh diucapkan manusia. Bayangkan, saudara, dia mendapatkan pewahyuan, gak boleh diomongin siapa-siapa, saudara. Wah, ini berarti kan sepertinya orang yang luar biasa. Sesuai dengan kerohaniannya, kalau ada level-level kerohanian, wah luar biasa, dia mungkin kayak sefu gitu saudara ya. Ini benar-benar saudara. Dan atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas apa saudara? Kelemahan saudara. Nah saudara, ayat yang ke-6 dia berubah saudara. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh. Maksudnya kalau aku mau sombong, aku bisa. Karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku apa saudara? Menahan diriku. Saudara, saya senang sekali kalau ketemu sama orang yang gak usah perlu gembar-gembor tentang apa yang dia terima dari Tuhan. Tetapi kalau sudah waktunya dia ngomong, dia gak akan ngomong saudara. Saudara, ini luar biasa sekali. Supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Saudara, kira-kira pewahyuan Paulus dan penglihatan Paulus luar biasa gak? Luar biasa. Tetapi dia bilang, aku gak mau sombong. Nah, ini yang terjadi saudara. Saya akan masuk di sini tentang penderitaan. Ayat yang ini, yang putih, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Dan kemudian ayat yang 8 sampai 10 kita akan habis ini. Tentang hal itu aku sudah 3 kali, ayo sama-sama baca. Aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku yang keras. 1, 2, 3. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kita berdoa sebentar ya. Tuhan, kami berdoa biarlah ada pewahyuan. Hari ini Tuhan kami minta supaya setiap kami Tuhan dapat mengerti saat kami menghadapi penderitaan, ada sesuatu yang luar biasa yang sudah Kau siapkan untuk kami semua. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, saya mau berbicara tentang realita dari penderitaan. Saudara tahu nggak, saudara, setiap orang pasti mengalami penderitaan. Ada yang nggak mengalami penderitaan, masalah? Boleh angkat tangan, tak doa, no, saudara ya. Saudara pasti, saudara nanti kalau saya doakan, pasti habis pulang punya apa masalah, saudara ya. Saudara, kita semua punya masalah, kita punya penderitaan. Apakah itu penderitaan fisik, apakah itu mungkin penderitaan finansial, apakah emosional, apakah relational, hubungan. Tidak ada seorang pun yang terlindung dan kebal dari semua penderitaan. Saudara, semua orang menderita. Bahkan Paulus pun tidak luput dari penderitaan. Saat dia menceritakan ini, dia lagi sibuk-sibuknya, saudara. Dia salah apa coba? Dia merintis gereja, dia menjadi bapak dari pergerakan Injil yang luar biasa, memimpin orang-orang, ribuan orang-orang di antara bangsa-bangsa. Dia adalah orang yang luar biasa, tetapi dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Saudara lihat sendiri di 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 29, saudara catat saja, nggak usah baca sekarang. Tapi penderitaan yang Paulus alami, dia dipenjara, dia dipukul, dia dicambuk, dirajam batu. Naik kapal menginjil, kapalnya tenggelam. Coba bayangkan, bukan cuma sekali, berapa kali saudara? 3 kali saudara. 3 kali dia mengalami itu. Dia terapung-apung di air, mengambang saudara, lagi menginjil. Barangnya hilang semua. Dan dikejar oleh penjahat. Dia disalah mengerti oleh pemimpin agama. Wow saudara. Dan dia bilang bahwa ada sesuatu yang mengganggu dia yang dikatakan duri di dalam daging saudara. Saudara pernah menerima duri dalam daging? Saudara pernah kerasa itu? Wah, duri dalam daging kelihatannya nggak kelihatan tapi bencekno, ya kan saudara ya? Saudara pernah kan saudara ketelusupan? Saudara pernah ketelusupan saudara? Wih, bencekno gitu saudara ya? Nggak bisa dicopot gitu ya? Gimana gitu? Nah saudara, mungkin saudara mengalami seperti itu dan saudara mungkin bertanya, Tuhan kenapa aku? Mengapa penderitaan terjadi padaku saudara? Nah mungkin saudara mulai bertanya. Saudara, saya akan membukakan kepada saudara, saya pernah ngomong tentang ini, tapi saya akan mengulang sedikit. Alasan dari penderitaan. Saudara tahu nggak alasan dari penderitaan? Saya mau secara alkitabiah kita akan buka satu persatu. Amin saudara. Jadi kita supaya tahu, kadang-kadang kita ini kan nggak mau mengalami penderitaan, apalagi kalau nggak fair. Tapi 2 minggu yang lalu kita belajar, apa yang fair menurut kamu belum tentu fair lo menurut Tuhan. Apa yang cengli menurut kamu belum tentu cengli lo menurut Tuhan. Ya. Nah kita akan belajar alasan dari penderitaan itu apa. Yang pertama saudara, kita ini hidup di dalam dunia yang berdosa. Kejadian 3 ayat 17 saudara bisa cek sendiri nanti. Bahwa firman Tuhan berkata, terkutuklah bumi karena engkau, dosa Adam. Gara-gara Adam bumi ini terkutuk. Jadi kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Kita hidup di dalam bahasa Inggrisnya the fallen world. Saudara, kalau saudara lihat matahari terbit dan terbenam, apakah hanya untuk orang baik atau juga untuk orang baik dan orang jahat? Untuk semua orang. Kalau di luar hujan, yang basah orang baik tok atau orang jahat tok? Semua basah saudara. Jadi kalau ada krisis ekonomi, kalau ada bencana alam, pasti semua orang kena. Yes, saya percaya. Tuhan melindungi, Tuhan sanggup meluputkan saudara dari semua mara bahaya dan dari semua bahaya yang ada di luar sana. Yang setuju katakan amin. Tetapi kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Jadi kalau saudara mengalami sesuatu, saudara jangan kaget. Kadang-kadang kita ini kecipratan what's happening gitu loh saudara. Saudara, kita sudah hati-hati, dari rumah sudah berdoa, sudah naik mobil, tiba-tiba kitanya hati-hati, orang lain sembrono. Mobil kita diserempet, begitu saudara ya. Saudara bisa tanya, why? Well, Surabaya pak. Ya kan? Ya Surabaya ya memang begitu saudara. Hati-hati. Kadang-kadang saya kalau nyetir itu kadang-kadang kaget-kagetan. Tiba-tiba ada motor, aduh, Tuhan Yesus. Begitu saudara ya. Nggak biasa saudara. Istri saya sudah nggak mau nyetir. Kalau di Amerika dia langsung nyetir saudara. Di sini sudah takut dia. Nah saudara, kita hidup di dalam dunia yang berdosa.
Kita dikelilingi orang berdosa, jadi jangan kaget kalau saudara mengalami sesuatu karena sekeliling saudara kita hidup di bawah pemerintah yang belum tentu bisa ada 5 tahun dari sekarang. Stabilannya nggak tahu, ekonomi juga nggak tahu. Halo, amin saudara. Jadi penderitaan yang kita alami itu jangan kaget saudara. Nah yang kedua saudara, jadi saudara ngerti ya, yang pertama adalah kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Yang kedua adalah kita mungkin menderita karena konsekuensi dari dosa yang kita lakukan. Saudara saya mau kasih tahu, saya udah pernah ngomong gini, kalau saudara suami istri selingkuh gitu saudara, terus bertobat, kira-kira Tuhan mengampuni apa enggak? Ya sudah mengampuni, sudah 2000 tahun yang lalu bahkan dosa saudara sudah diampuni. Tetapi bojomu belum tentu mengampuni, dikaploki ya saudara ya. Saudara atau ditinggal, atau sakit hati. Halo? You there? Ya saudara ya. Anak saudara, apakah anak saudara bisa respect sama orang tua waktu papanya atau mamanya selingkuh? Ya ada problem pasti, akan terjadi sesuatu. Itu adalah konsekuensi dari dosa. Dosanya sih diampuni, tapi ada konsekuensi dari dosa saudara. Kalau saudara punya kredit card, saudara pakai kredit cardnya dan saudara tidak bayar kredit card, apa yang terjadi? Saudara akan terbelit oleh hutang. Kalau saudara karena keserakahan, saudara melihat ada peluang untuk cuan, dan saudara ambil peluang itu, resikonya besar, tiba-tiba saudara kena tipu. Apa yang terjadi? Saudara terbelit di hutang, ditipu kanan dan kiri. Apa yang terjadi saudara? Saudara sedang kena konsekuensi dari keserakahan saudara. Yang setuju katakan amin. Ya kan, itu terjadi saudara. Konsekuensi dari dosa yang kita lakukan. Ini yang terjadi, itu yang kedua saudara. Nah, tapi tidak semua penderitaan itu gara-gara dosa saudara. Ya, logikanya saudara. Misalnya kita kembali ke Paulus. Apakah Paulus sedang berdosa saat itu? Sehingga dia mengalami duri di dalam daging? Enggak saudara. Karena kalau saudara mengambil ini sebagai prinsip, saudara, dosa menyebabkan penderitaan. Paulus menderita, berarti Paulus lagi berdosa. Enggak saudara, belum tentu saudara. Paulus tidak seperti itu. Bahkan bahwa dia ini sedang sibuk-sibuknya saudara? Merintis gereja. Bahkan dia dibilang katanya mengalami banyak sekali tantangan tentang itu saudara. Nah, yang benar adalah Paulus mengalami penderitaan. Paulus tidak sedang berdosa. Oleh karena itu tidak semua penderitaan itu disebabkan oleh dosa. Ya saudara. Nah di sini saudara kita nggak pernah bahas tentang hal ini. Makanya kita akan bahas hari ini. Tidak semua penderitaan disebabkan oleh dosa. Dalam kasus Rasul Paulus, Alkitab menunjukkan bahwa penderitaan yang dia lalui diberikan oleh utusan setan. Nanti kita akan lihat ayatnya. Nah, jika penderitaan tidak diakibatkan dosa, maka mengapa hal-hal buruk terjadi pada orang baik, saudara? Nah, ini saudara, kenapa hal-hal buruk terjadi pada orang baik? Why do bad things happen to good people, saudara? I will stay. Saya akan ada di sini sebentar, saudara. Mungkin saudara bingung, loh. Aku ini gimana ya? Aku ini kan sudah baik loh. Tuhan, aku sudah ke gereja, kenapa penderitaan ini terjadi? Biasanya, why Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa? Saudara mulai kenapa, mengapa, kenapa aku, begitu saudara ya? Pernah saudara seperti itu? Kita semua pernah ada di tempat itu, ya enggak saudara? Aku kan baik, aku kan enggak bunuh orang. Saudara ini, masalahnya sering kita merasa bahwa kita ini orang baik. Lukas 18 ayat 19, saudara tulis saja, enggak usah dibuka. Waktu seorang muda yang kaya datang kepada Yesus. Guru yang baik, Yesus cut dia. Tidak ada seorang pun yang baik kecuali Tuhan. Wow. Saudara, seringkali kita berpikir gini, loh Pak, saya ini orang baik loh Pak. Tidak pernah merugikan orang. Oh ya, ya. Tapi saudara, kita pikir kita orang baik karena kita bukan pemerkosa, kita bukan teroris, kita bukan ISIS gitu kan saudara ya. Kita bukan ngerampok gitu. Alah Pak, aku paling nyolong bolpen Pak. Saudara, nyolong bolpen loh saudara. Aduh Pak, aku paling bohong ngasih alasan gara-gara aku telat pelayanan. Nah loh, saudara, telat pelayanan. Terus saudara bohong gitu saudara ya.
Alah Pak, aku ini paling bohong titik, kanan kiri. Tadi telat datang kerja, saya bilang bannya kempes padahal ya telat bangun. Nah saudara saya mau kasih tahu saudara. Dosa kecil, dosa besar di hadapan Tuhan tetap dosa saudara. Tidak peduli Anda apakah dosanya membunuh orang, apakah saudara dosa nyolong bolpen, dosa kecil, dosa besar tetap dosa. Firman Tuhan berkata di Roma 3 ayat 23, semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah dan semua manusia sudah berdosa. Saudara kalau ngomong kenapa hal yang buruk terjadi pada orang baik, saudara cuma ada satu orang baik. Yesus saja ngomong hanya satu orang baik, yaitu Tuhan. Dirinya itu loh Tuhan. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri dan firman itu menjadi manusia. Firman itu tidak pernah berdosa saudara. Firman itu hidup tanpa dosa. Tapi mati seperti seorang pendosa saudara. Dia ini tidak berdosa. Dia orang baik sempurna. Tetapi dia rela dihukum untuk menanggung dosa saudara dan saya. Kalau ada orang baik mengalami hal yang buruk, itu Yesus saudara. Cuma satu orang di seluruh sejarah yang setuju katakan amin. Only happen once. Dia bukan disuruh, dijongkrak, no. Dia sukarela datang untuk nyari saudara dan saya. Wow, tepuk tangan untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Amin saudara. Ini luar biasa. Ini adalah Injil saudara. Ini yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang baik. Yesus gak layak disalib tetapi dia melakukannya untuk kita. Nah kalau begitu saudara, coba lihat Paulus. Paulus sibuk memberitakan Injil. Gak ada yang bekerja lebih keras dari Paulus saudara. Dia adalah penulis setengah dari perjanjian baru. 2/3 dari perjanjian baru saudara. Jika ada ranking system untuk Paulus itu saya katakan mungkin orang Kristen atau rasul teladan. Iya atau iya saudara? Iya. Tapi buktinya dia ada duri di dalam daging. Dan dia minta, saudara, dibilang ini. Sampai dia bilang gini, tentang hal itu aku sudah berapa kali saudara? 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Saudara, ini adalah naluri manusia yang normal saudara. Ketika kita mengalami penderitaan, naluri alami kita adalah untuk melarikan diri dari penderitaan itu. Saudara pernah? Aduh Tuhan, kalau bisa gak usah lah. Aduh Tuhan, bahkan Yesus sendiri pun pernah loh. Dia ngomong, cawan ini kalau bisa berlalu, iya kan? Tetapi Yesus bilang bukan kehendakku tapi kehendakmu saudara. Ini luar biasa sekali. Memang itu naluri manusia, itu lumrah saudara. Memang itu naluri kita. Tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara, Tuhan gak ingin kita melarikan diri dari penderitaan. Yang setuju katakan amin. Doa yang benar adalah bukan Tuhan ambil penderitaan itu daripadaku. Tetapi doa yang benar adalah Tuhan berikan aku kekuatan, mampukan aku supaya aku bisa melewati semua penderitaan yang aku alami. Amin saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang mampu membuat saudara menang atas penderitaan itu. Amin saudara. Jadi jangan mau melarikan diri. Saudara mau melari kemana saudara? Gak bisa lari kemana. Karena kita memang masih hidup di dalam dunia ini. Tetapi jangan takut saudara. Nah, ada yang nanya sama saya, loh Pak kalau gitu penderitaan itu apakah datang dari Tuhan? No. Saudara, kalau penderitaan itu datang dari Tuhan kan berarti firman Tuhan berbohong. Yeremia 29 ayat 11 berkata apa? Aku tahu rancangan-rancanganku mengenai kamu, yaitu rancangan-rancangan yang bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang membawa damai sejahtera dan harapan masa depan. Amin saudara. Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Tuhan, diturunkan dari Bapa segala terang. Saudara, penderitaan itu bukan dari Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Yang setuju katakan amin. Rancangan Tuhan bukan rancangan penderitaan. Amin saudara. Tetapi kenapa kok kita mengalami penderitaan? Ya tadi, bisa aja utusan iblis. Tadi dibilang utusan iblis, ya kan? Utusan iblis, katakan utusan iblis. Yes, ada. Atau mungkin konsekuensi dosa. Atau mungkin gara-gara kita tinggal di dalam dunia yang berdosa. Tadi dibilangkan saudara. Nah, tetapi Tuhan bisa memakai semua penderitaan yang saudara alami untuk suatu tujuan yang mulia.
Amin saudara. Nih kembali ke sini. Tuhan bisa memakai penderitaan yang saudara alami karena iblis, karena dunia yang sedang berdosa, atau karena konsekuensi dari dosamu sendiri. Tuhan sanggup memulihkan dan dia akan memakai untuk sanctification, penyucian. Tetapi jangan takut saudara, nanti saya akan bukakan kepada saudara. Kalau gitu Tuhan jahat ya. No. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Tuhan itu baik. Katakan sama-sama, Tuhan itu baik. Amin saudara. Tuhan itu baik saudara. Apakah penderitaan itu dari Tuhan? Sudah jelas jawabannya. Ya, bukan. Amin saudara. Tapi Tuhan bisa memakai penderitaan untuk sebuah berkat yang luar biasa. Supaya saudara mengalami. Makanya ya, from grace to grace. From faith to faith. From glory to glory saudara. Awalnya aja udah langsung kemuliaan loh saudara. Kalau kemuliaan, wah pasti ujungnya kemuliaan. Amin saudara. Jadi penderitaan itu bukan dari Tuhan. Nah terus firman Tuhan bilang di 2 Korintus 12 ayat 7, aku diberi suatu duri. Nah ini penderitaan. Nah saudara, mungkin saudara tanya, oke Pak, oke. Nah terus alasannya penderitaan itu apa? Saudara saya kasih contoh ya. Saudara saya masih ingat waktu Jonathan masih umur 5. Kita baru pindah LA begitu saudara ya. Itu kota baru buat dia, mungkin itu langsung trauma karena kita ajakin dia ke rumah sakit sekali. Kita bilang kalau dia akan check up atau gimana, tapi waktu itu dia harus diambil darahnya dan dia harus vaksinasi 4 kali saudara, 2 di sini dan 2 di sini saudara. Waktu itu masih umur 5, dia jadi masih kecil saudara, dan dia nggak tahu apa-apa. Kita bawa ke rumah sakit, terus tiba-tiba disiapkan kan saudara, saya pegangin, dia langsung bingung, ini ada apa, ini ada apa gitu. Tiba-tiba susternya datang bawa jarum, langsung dijeret gitu saudara. Dia teriak-teriak gitu. Terus dia melihat ada tube, langsung ditempelin di jarumnya, kelihatan darahnya sedot seret gitu. What happened to me? What happened to me? Terus dia mulai help gitu, dia teriak-teriak. Help, it hurts, I'm gonna die. Dia teriak, saya akan mati gitu saudara ya. Help, dia udah meronta-ronta, saya pegangin dia saudara. Terus terang sebagai bapak ya kasihan ya saudara ya. Gimana? Tapi habis itu setelah ini selesai, kan lama saudara. Jarumnya dicopot, seret. Keluar darahnya, dikasih ini. Terus di sini langsung cas. Wah, saudara, gila men, dia waktu itu bener-bener histeris. Habis selesai itu saudara tahu saudara, I cannot walk, saya nggak bisa jalan gitu saudara. Masih umur 5, drama saudara. Kita berdua orang tua rada saya blank saudara, dia bilang diketawain. Anak pertama saudara ya, diketawain karena apa? Ini drama banget, masa nggak bisa jalan. Habis itu seharian dia jalannya gitu saudara, nggak bisa jalan, waduh gitu, drama sekali, minta es krim, minta ini, minta itu saudara, karena seakan-akan dunia buat dia berakhir gitu saudara. Tapi saudara coba kita kembali. Untuk Jonathan saat itu, sepertinya penderitaan yang dia alami, penderitaan yang mengakhiri hidupnya, ya nggak saudara? Padahal penderitaan itu cuman 2 menit aja nggak nyampe saudara. Habis itu ya mungkin kemeng-kemeng sedikit gitu, tapi sampai nggak bisa jalan, lumpuh gitu. I cannot walk. Saudara, berapa kali kita seperti itu di hadapan Tuhan? Ya saudara. Padahal saudara, Jonathan harus mengalami semua itu untuk kebaikannya siapa saudara? Kebaikannya dia sendiri. Karena saya orang tua yang baik, kalau saya nggak vaksinasi dia, karena kasihan, saya bukan orang tua yang baik, benar nggak saudara? Di dalam kehidupan kita saya percaya, Tuhan punya rencana yang luar biasa di dalam hidup saudara. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan segala sesuatu itu termasuk berkat. Dan kadang-kadang saudara mengalami penderitaan, pencobaan, masalah, dan pergumulan. Yang setuju katakan amin? Coba ditayangkan 2 Korintus 4, tadi saya udah minta ayat itu, 2 Korintus 4 ayat 7. Kita baca sama-sama. Tadi saya nggak ada di note saya, tapi tiba-tiba diingatkan 2 Korintus 4 ayat 7. Jangan semuanya langsung, satu-satu aja supaya nggak terlalu kecil ya. Oke. Coba kita baca sama-sama. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya apa saudara? Nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari ayat 8 dikatakan begini.
Dalam segala hal kami, saudara pernah kerasa sepertinya banyak tekanan ditindas? Namun tidak terjepit meskipun ditindas, tapi tidak terjepit. Amin saudara. Kalau saudara di dalam Yesus, saudara mungkin kelihatannya ditindas, tapi jangan takut, saudara gak pernah terjepit kok. Amin. Kamu habis akal, tapi jangan takut, kamu gak akan putus asa. Wow saudara, jangan putus asa. Ini sementara saudara. Habis gelap terbitlah terang saudara. Itu benar. Amin saudara. Ayat yang ke-9. Ayat ke-9. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Amin. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Amin. Karena kita hidup. Iblis memang datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, Yesus berkata, untuk memberikan hidup. Amin saudara. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Kami senantiasa look at, membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Amin saudara. Supaya apa saudara? Ini loh, manusia lama itu tidak dipakai terus. Masih ingat saya dulu pernah, manusia lama kita sering dikempit, kemana-mana dibawa-bawa saudara. Padahal kita sudah punya manusia baru saudara. Ini menjadi manifestasi kehidupan kita saudara. Sehingga saudara makin lama makin seperti Kristus. Yang setuju katakan amin. Bukan saudara yang berusaha jadi seperti Kristus, tapi Kristus yang berkarya. Wow luar biasa saudara. Bukan kuat dan bukan gagah. From grace to grace. Amin saudara. Dia membawa saudara. Nah saudara, saya mau mengajar saudara supaya saudara punya respon yang baik terhadap penderitaan. Mau saudara punya respon yang baik? Saya akan tunjukkan kepada saudara respon yang salah. Respon yang salah, saudara by the way, respon kita terhadap penderitaan itu menunjukkan apa sih yang ada di dalam hati kita, benar gak? Penderitaan itu kalau hati saudara benar, itu akan membuat saudara malah justru lari kepada Tuhan, bukan lari dari Tuhan. Penderitaan itu akan membawa kita makin dekat sama Tuhan, makin sepertinya saudara gak bisa hidup tanpa Dia. Nah iblis ingin membuat kita kecewa. Kalau saudara respon, ini respon yang salah saudara. Pahit, kepahitan, bitterness, marah. Why, kenapa aku? Saudara pernah seperti itu kan? Kita juga semuanya pernah. Kenapa, why? Dengan kata lain, saya mau bilang sama Tuhan, Tuhan, kan kalau kamu mau, kamu bisa Tuhan. Kalau Tuhan mau, artinya Tuhan tidak mau, artinya engkau kejam. Buktikan kalau memang engkau Tuhan, begitu saudara kan? Kan sepertinya seperti itu. Kita mempertanyakan apakah Tuhan itu mengasihi kita. Kita pahit dan marah karena kita berpikir gak fair kalau kita mengalami penderitaan. Saudara saya mau kasih tahu, kalau ngomongin tentang fair atau gak fair, masih ingat saudara, upah dosa adalah maut saudara. Kita semua mestinya layak menerima penderitaan. Tetapi justru karena Yesus kita semua mendapatkan pengharapan di tengah-tengah penderitaan kita. Nah saudara yang kedua yang salah. Nih. Yang salah, respon yang salah. Saudara in denial. Nah ini saya kemarin gak bisa nemuin bahasa Indonesia in denial. Maksudnya gini. Anda berusaha melupakan dan memungkiri keadaan saudara bahwa saudara sedang mengalami itu. Saudara ngomong begini, oh Tuhan itu baik. Yes, betul. Oh Tuhan itu sanggup. Yes, betul. Oh Tuhan itu peduli. Yes, betul. Tetapi saudara tidak pernah datang dan mengakui dan jujur bahwa saudara di dalam penderitaan saudara ini sedang bimbang. Saudara ini sedang takut. Saudara ini sedang khawatir. Saudara lihat apa yang terjadi sama Paulus. Waktu Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi, lihat responnya Paulus. Sebab itu, kita baca yang putih ya. 1, 2, 3. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Saudara kita perlu datang kepada Tuhan dengan kejujuran. Ini respon yang benar. Tuhan aku tahu teorinya engkau adalah Tuhan yang baik. Tapi terus terang aku ini bimbang. Saudara gak apa-apa. Datang kepada Tuhan bilang, Tuhan aku ini terus terang takut. Halo.
Karena saat saudara mengakui itu, saudara justru ngaku bahwa aku ini lemah. Disitulah justru, coba tadi, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin saudara. Supaya Kristus turun menaungi aku. Saudara, apakah Kristus gak ada di sana? Ada. Tetapi kalau kita tidak mengakui kelemahan kita, kita tidak bisa melihat kasih karunia Tuhan yang sudah disediakan Tuhan buat saudara. Karena waktu saudara merasa saudara bisa, saudara berusaha in denial dengan kata-kata klise yang lain-lain saudara. Akhirnya saudara tidak pernah nginjek bumi. Saudara pernah gak ketemu sama orang yang begitu rohani sampai bencekno saudara? Saudara pernah? Ketemu sama orang yang begitu rohani sampai bencekno. Aduh semuanya haleluya semuanya puji Tuhan. Tetapi dia rasanya in denial. Kalau dia ini sedang dalam in trouble. Benar gak saudara? Dia ini sedang dalam kesusahan. Dia itu terus terang bimbang. Halo saudara, amin. Saudara, kalau saya mau cerita deh, saya mau buka kepada saudara. Saudara, saya sebagai pendeta ini paling saya ini orang yang menurut saya sendiri. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku ini mestinya gak qualified jadi gembala. Saya gak qualified jadi pendeta. Ada yang orang bilang, kamu cocoknya jadi potonganmu lebih cocok jadi mafia. Nah gitu saudara ya. Kok dari pendeta gitu loh saudara ya. Lebih cocok gitu saudara. Tapi saya mau kasih tahu, saudara Tuhan, saya kalau cerita sama saudara bukan tentang kesaksiannya orang lain. Saya selalu ngomong kesaksian saya sendiri. Kalau kesaksian orang lain saya udah minta izin sama orang itu. Ya gak saudara ya? Saudara dengar tentang semua struggle saya, pergumulan saya, saudara tahu. Kenapa? Saya mau ngaku sama saudara, ini bukan perguruan silat. Gue lebih jago dan lu kurang jago, makanya lu kesini belajar dari gue. Bukan saudara. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama dipimpin oleh kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Bukan hebat saya. Yesus yang ada di dalam saya sama Yesus yang ada dalam diri kita sama. Amin saudara. Gak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Kita sama. Kita sama-sama belajar. Saya lemah. Kita semua lemah. Kalau ada orang yang hebat, itu cuma Yesus yang hebat. Amin. Justru waktu aku lemah, aku datang kepada Tuhan. Tuhan, aku gak bisa, aku gak mampu. Aku ini lemah. Disitulah, lihat ini saya suka kata justru. Ayo coba yang ngomong itu yuk. 1, 2, 3. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. It's okay kalau saudara merasa lemah. It's okay. Kalau saudara lagi benci. It's okay Tuhan. Aku tahu aku mesti mengampuni. Tapi aku kudu ngamuk nek ketemu orang itu. Gak apa-apa ngaku. Bilang sama Tuhan, aku butuh Tuhan untuk bisa mengampuni. Nanti Tuhan bilang, kon dewe gak kebaikan. Oh iya Tuhan. Misal saya pernah digitu no Tuhan. Oh iya. Aku juga gak kebaikan. Untung aku mati buat kamu. Oh iya benar Tuhan. Ya aku ini memang mestinya lupa aku kalau aku ini orang tebusan. Yes. Halo. Karena itu Paulus bilang, aku senang dan rela. Bahasa Inggrisnya keren. Well content. It's okay. Kalau aku lemah, it's okay. Kalau aku mengalami siksaan, it's okay. Justru di situ. Nih dengarkan. Kalau saudara mengalami penderitaan, di situ saudara adalah kandidat yang pas. Sebentar lagi Tuhan itu akan melakukan yang luar biasa dalam hidup saudara. Amin saudara. Tepuk tangan saudara. Amin. Sebab. Ayo baca yang putih, 1, 2, 3. Sebab jika aku lemah maka, bukan kamu yang kuat. Tapi waktu kamu ngaku aku gak bisa, Kristus yang turun tangan dan bekerja dalam hidup saudara. Amin saudara. Ini luar biasa. Gimana saudara dengan kehidupan kita? Mari respon yang benar saudara. Saudara sebelum saya tutup, ada 3 hal dari ini saudara. Cepat. Jangan takut. 3 hal mana? Setengah jam mana? Nah saudara. Jangan takut saudara. Cepat saudara. Penderitaan ini membawa apa sih? Yang pertama saudara, membawa kerendahan hati. Ya saudara. Coba saudara tadi baca yang ayat 1-4. Tadi kan dibilang, Paulus kalau mau sombong, orang yang mestinya paling hebat itu Paulus. Tapi justru dia bilang, Yesus kan bilang sama dia, kasih karuniaku cukup. Oh ya Tuhan, aku gak mau meninggikan diri. Justru aku ada duri dalam daging ini supaya aku makin bergantung sama Tuhan. Amin saudara. Waktu saudara mengalami penderitaan, bukan kuat dan gagah lagi yang ada dalam hidupmu.
Ketergantungan kita terhadap Tuhan itu yang membuat kita terus bertahan. Amin saudara. Justru kita tahu bahwa aku itu tidak bisa. Makanya aku perlu bukan kuat dan gagahku, bukan aku bisa. Saudara beda loh saudara. Kalau orang ngomong Tuhan itu baik saat saudara soge, kaya raya, diberkati luar biasa. Terus saudara pas lagi bangkrut, saudara tetap ngomong Tuhan itu baik. Maknanya beda, ya nggak saudara? Yang beda apa? Yang beda adalah hati saudara. Gimana saudara begitu rendah hati dan tergantung sama Tuhan. Bukan tergantung sama duit saudara. Haleluya. Amin saudara. Halo. Saudara dapat saudara? Ya. Kerendahan hati saudara. Saudara saya mau cerita saudara kepada saudara. Waktu saya mau full time 2010. Saya itu terus terang struggling saudara. Saya disuruh sama Pastor Rajan waktu itu. Dia berdoa. Saya tahu dalam hati saya suruh full time pastor. Tapi saudara saya ngomong sama Tuhan, Tuhan 2010 itu aku lagi susah. Kan mestinya kalau aku full time itu pas lagi soge-soge nih itu loh. Jaya-jayanya terus aku full time itulah. Wah hebat, ciami ya itu ya orang ya. Meninggalkan segala sesuatu untuk melayani Tuhan. Wah itu kan ciami. Nah ini sekarang kita lagi susah saudara. Kenapa gak 2008? Tuhan ngomong, lah kamu kan sudah ditawarin 2008. Kamu yang nolak. Saya bilang sama gembala saya. Wis tala Pastor Denny yang waktu itu pernah khotbah di sini bilang, Pastor Denny nggak bisa bayar saya, terlalu mahal. Saya bilang gitu saudara, gua ya nih setengah mati saudara, sombongnya sekali, nggak bisa bayar, terlalu mahal, wis tala gitu. Mendingan saya aja yang bayar, ya kan? Wah waktu itu masih jaya saudara, wah gimana saudara? Sampai akhirnya saudara beli makan untuk anak saya aja susah. Tanya sama Novi, kalau ada makan di gereja, kita semua satu keluarga makan, saudara. Sampai kalau ada sisa, boleh tak bawa pulang enggak? Aduh malunya, saudara, malu, saudara. Sampai seperti itu, saudara. Kita tuh sampai, waduh Tuhan. Tapi saudara, saya justru makin bergantung sama Tuhan. Saya bergantung sama Tuhan. Saudara, akhirnya saya 2010, 2009, Tuhan bilang, kasih bisnisnya biar istri yang run. Pertamanya saya kudung guyu, moso iso bojoku bisnis. Karena selama ini yang hebat menurut saya. Terus akhirnya saya masuk ke office, saya ngomong sama gembala saya waktu itu. Saya mau menuruti Tuhan, jadi saya mau full time. Gembala saya bilang, Mike, masih ingat gak kamu dulu bilang kamu kamu terlalu mahal. Iya loh Mike, kita gak punya budget untuk bayar kamu. Nah loh saudara. Saya langsung bilang, oh enggak masalah. Saya datang ke sini bukan cari bayaran. Saya datang ke sini karena menjawab panggilan Tuhan. Ya sudah, saudara. Saudara tahun itu, saudara, saya mau kasih tahu. Dulu customer yang dulu saya ajakin makan-makan, tak kasih anggur, wine, tak ajai macem-macem, saudara. Bahasa Jawa ini tak suwe, saudara. Untuk supaya beli dari kita. Tidak ada satupun yang beli. Tapi istri saya tidak ngapa-ngapain di rumah itu, saudara. Ditelepon, saudara. Ditelepon, dapat orderan, ditelepon, dapat orderan. Saya sampai bingung. Dulu aku setengah mati, kok nggak dapat ya? Ini sekarang nggak ngapa-ngapain kok dapat ya? Nggak ngoyoh kok dapat ya? Sampai kita pandang-pandangan. Saya sama istri saya pandang-pandangan. Kita ngomong, ini kalau bukan Tuhan, luar biasa ini. Dulu kalau saya dapat, kita pasti ngomong puji Tuhan, tapi dalam hati sing ciamik iki sapa? Aku. Sing hebat itu loh aku, ngomongku ini loh. Caraku ngomong ciamik memang hebat. Lulusan Purdue University. Yo, GPA-nya 3,7. Yo, wes ta. Award, banyak awardnya. Aduh, Saudara. Tapi di saat kita menderita, di saat kita mengalami ini semua, Tuhan bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekarang saudara, kehidupan kita sudah berbeda ceritanya dari dulu. Tapi hatinya sudah berubah. Udah bukan swagging, jalan itu enggak. Bukan gitu saudara. Semuanya oleh karena Tuhan. Kalau saya ada di tempat ini, itu semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Yang kedua, cepat saudara. Yang kedua, pengalaman pribadi. Saudara, kalau saudara mengalami penderitaan, saudara yang namanya kasih karunia bukan teori lagi. Tapi saudara ngalami. Yang setuju katakan amin. Ngalami saudara. Sudah bukan katane ini, katane pendeta. No, saudara mengalaminya.
Mau digoyahkan, ada orang ngomong apa, saudara gak peduli, saudara jalan terus. Saudara tahu Tuhan itu baik, saudara bergantung sama Tuhan. Karena saudara makin intim, bukan berarti Tuhan jauh dulu. Tuhan sudah dekat, tapi saudara gak bisa ngelihat dia. Karena saudara dipenuhi dengan ilah-ilah saudara. Duitmu, berlianmu, perusahaanmu. Sekarang saudara, yang saudara pegang cuma Tuhan. Yang lainnya bonus. Makanya kan firman Tuhan kan berkata di sini saudara. Filipi 3. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Lebih mulia daripada semuanya. Wow. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini pengalaman pribadi saudara. Apa yang paling bernilai dalam hidupmu? Kalau saudara belum mengalami pengalaman pribadi, saudara pasti ngomongnya ya Kristus lah Pak. Itu teori saudara. Tapi saudara dalam hidup saudara saat saudara mengalami, makanya saudara kita perlu jujur. Kalau saudara mengalami kesulitan keuangan, jujur. Tuhan terus terang, aku wis mentok Tuhan. Minta tolong Tuhan. Ya saudara, jangan in denial. Jangan in denial. Kalau saudara sakit, saudara datang kepada Tuhan. Aku mentok Tuhan. Jangan in denial. Amin saudara. Kalau saudara butuh pemulihan antara suami dan istri, jangan saudara pikir saudara bisa. Saudara datang sama Tuhan. Tuhan aku ini loh, jadi bapak kok gagal ya Tuhan. Tapi aku tahu rencanamu ini bukan untuk aku gagal Tuhan. Amin saudara. Datang kepada Tuhan. Minta tolong. Supaya saudara bisa memperoleh Kristus. Saudara punya pengalaman pribadi. Lihat. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Wow saudara. Lihat yang ketiga saudara. Saudara jadi dewasa imannya. Saudara jadi dewasa. Paulus dulu dia minta ambilan Tuhan duri ini 3 kali. Dia minta 3 kali. Tetapi terakhir dia justru aku lemah. Aku berbangga aku lemah. Kasih karunia Tuhan jadi sempurna. Amin saudara. Saya percaya Tuhan membawa gereja ini supaya saudara dan saya makin bergantung sama Tuhan. Bagaimana dengan respon kita? Maukah saudara datang kepada Tuhan? Tuhan, aku gak bisa. Jangan in denial. Jangan pahit dan marah saudara. Gak ada gunanya saudara. Malah saudara nanti makin lama muter-muter di situ terus. Tapi saudara datang kepada dia. Minta. Dan Tuhan Yesus sudah mengulurkan tangannya. Yang saudara perlu lakukan adalah respon sama dia. Amin saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri dengan ayat ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu. Stop dulu. Hal apa? Penderitaan. Halo, amin saudara. Bergembiralah akan penderitaan saudara. Wow saudara. Katakan bergembiralah. 1, 2, 3. Bergembiralah. It's okay saudara. Amin. Kalau saudara mengalami penderitaan saat ini, it's okay. Bergembiralah. Katakan sekali lagi. 1, 2, 3. Bergembiralah. Amin. Sekalipun, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai. Seketika, cuma sementara. Jangan takut, tidak lama-lama saudara. Amin. Maksud semuanya itu ialah untuk, ayo baca 1, 2, 3. Membuktikan yang jauh lebih tinggi nilainya daripada. Saudara, kita maunya emas. Tapi Tuhan maunya iman. Amin. Kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan aku kasih ono emas ya lah. Tapi Tuhan pengen, biarlah imanmu ini makin murni, lebih murni dari emas. Amin. Yang diuji kemurniannya dengan api. Ayo kita baca sehingga. 1, 2, 3. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Inilah glorification. From glory to glory. Tuhan mau bawa saudara dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain.
Bukan kuat dan gagah saudara, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang menopang saudara. Amin saudara. Amin saudara. Sudah diberkati? Katakan pada kanan kirimu, kamu menderita, it's okay bro. Amin saudara. Ada berkat yang luar biasa di balik penderitaan. Yang setuju berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya.